صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والعالم السبب الحق الحق والهادي إلى المستقيم وعلى آله وصحبه قدر مقدار العالم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا عليم الله قربنا يا الله يا عالم من الصدور أهلنا من ظلمات إلى النور يا عالم من الصدور أهلنا من ظلمات إلى النور يا عالم من الصدور أهلنا من ظلمات إلى النور. قال حدثنا فاقي وعبد جعفر حدثنا عبد القاسم أحمد بن حمزة حدثنا محمد بن سلامة حدثنا أبو أيوب حدثنا القاسم بن فضل عن الحلال القتادة عن قسمة بن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا اهتدر أتته الملائكة بحريرات فيها مسك ودبائر الريحان وتسل روحه كما تسل الشعرة من العجير ويقال أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أنك إلى رحمة الله تعالى ورضوانه. Menjelaskan al-Imam Syekh Samarqandi hadis dari Al-Faqih Abu Ja'far, hadis dari Abul Qasim Ahmad bin Hamzah, hadis dari Muhammad bin Salamah, hadis dari Abu Ayyub, hadis dari Al-Qasim bin Fadil al-Harari, dari Qatadah, dari Qasamah bin Zuhair, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala semoga Allah merahmati meridhai mereka semuanya. Qala Rasulullah sallallahu bersabda Rasul Nabi Muhammad sallallahu innal mu'mina idza tadara sesungguhnya adapun orang beriman ketika sakaratul maut atathul malaikatu maka datang kepada orang beriman itu malaikat bihariratin fiha miskun dengan membawa kain sutra yang tetap di dalam kain sutra itu harum misik wa dhabair rayhani dan beberapa tumpukan wangi-wangian wa tusallu ruhu kama tusallu sya'ratu dan diurat ruhnya orang beriman itu seperti dicabut dari rambutnya minal ajiri, yaitu dicabut rambutnya dari adonan, maksudnya sangat lembut begitu. Wa yuqalu ayyatuhan nafsul mutmainnah, dan kemudian dikatakan wahai ingat ruh yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dengan ridha dan diridhoi, anki ila rahmatillahi ta'ala wa ridwani, dari dirimu dengan rahmat Allah ta'ala dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ukhrijat ruhu wa wudi'at ala tarikal miski wal rayhani wa zuiyat 'alaiha al-hadirat wa bu'isa biha ila iliyyin, dan ketika dikeluarkan daripada ruhnya orang beriman, maka disimpan ruh tersebut di atas misik tersebut dan wangi-wangian, dan kemudian dilipat ruh orang beriman itu yaitu dengan kain sutra, dan dikirimkan ruh orang beriman tersebut kepada surga Iliyyin. Ini untuk orang beriman. Jadi orang beriman ketika sakaratul maut, maka apa? Kemudian didatangi oleh malakal maut yang membawa apa? Kain sutra, yang dalam kain sutra itu ada misik dan juga apa? Tumpukan wangi-wangian. Kemudian apa? Yaitu diurut dari orang beriman ini ruhnya, yaitu seperti dicabut dari apa? Dari rambutnya seperti adonan,
dengan sangat lembut. Kemudian disampaikan, wahai ingat ruh yang tenang, silahkan kembali kepada Allah yang memberikan ridho dan keridhaan untuk dirimu dari rahmat Allah dan keridhaan Allah. Dan ketika keluar ruh tersebut, orang beriman, maka ruhnya disimpan di atas misik tersebut dan wangi-wangian tersebut, dan kemudian dilipat, yaitu disimpan di sutra tersebut oleh malaikat, dan kemudian dikirimkan ke dalam surga ini. Ini untuk orang beriman. Jadi artinya sangat berbahagia sekali. Maka sering-seringlah, artinya apa, melihat orang yang sedang sakaratul maut. Artinya apa? Untuk belajar. Pelajaran bagi kita, pelajaran yang sangat besar, berharga. Melihat orang-orang yang sedang sakaratul maut. Dan di situ akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti beberapa hari yang lalu, Buya Guru Zuhri murid dari Guru Sekumpul, dari Tuan Guru Ijai, Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani, luar biasa. Kemudian apa? Terlihat ya, dalam keadaan wajahnya tersenyum, artinya apa? Merasakan kesenangan, bahagia untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sebagian daripada orang-orang yang sekarang maut, ya terlihat wajahnya, wajah sedih atau wajah seperti ketakutan dan lain sebagainya. Maka itu menjadi bentuk ciri daripada ketika orang sakaratul maut, apakah dia berada dalam keimanan ataukah dia berada dalam, artinya apa, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal kafira, dan adapun sesungguhnya untuk orang kafir, idza tadara'atul malaikatu, ketika sakaratul maut untuk orang kafir, maka datang malaikat bimashin min sya'tin fihi jamrun batansi'u ruhahu intiza'an syadidan. Jadi malaikat datang kepada orang kafir ketika sakaratul maut, yaitu dengan membawa apa? Kain lap, ya, yang apa? Dari bulu yang tetap dalam lap tersebut, yaitu apa? Bara. Maksudnya bara dari baraknya api, ruhahu intiza'an syadidan. Kemudian mencabut malaikat terhadap ruh orang kafir ini, yaitu dengan cabutan yang sangat sakit. Ya, ini untuk orang kafir. Jadi datang dengan membawa kain lap, ya, kain lap yang kotor dengan bulu, ya, kemudian apa? Terlihat artinya seperti bara api begitu, dan dicabut ruhnya ini dengan cabutan yang sangat sakit luar biasa. Ya. Jadi ditarik ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai jari-jari ujung kakinya seperti itu. Jadi seperti mencabut duri-duri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setiap satu ruas artinya saraf yang dicabut jari-jari kaki ini. Jadi seperti mencabut satu duri dalam apa? Dalam kulitnya itu. Ya, jadi sangat sakit luar biasa. Wa yuqalu laha ayyatuhan nafsul khabisah, dan kemudian disebutkan kepada roh orang kafir itu, wahai ingat roh orang yang kotor, ukhruji ila rabbiki sakhitatan masfutan alayki ila hawanillahi wa adabih. Engkau harus keluar kepada Allah dengan apa? Dengan kemurkaan serta kebencian dari Allah untuk dirimu, dan juga kehinaan dari Allah dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk ruhnya orang kafir. Begitu kalau dicabut ruhnya ketika sakaratul maut. Jadi sangat artinya sakit luar biasa, dan disertai dengan apa? Untuk menuju kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kehinaan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza uhrijat ruhu wadi'at ala dalikal jamri wa inna laha nasijan kana sijil gilyani wa yudwa 'alaiha al-masu fa yudhab biha ila sijil. Maka ketika dikeluarkan ruhnya orang kafir tersebut, maka disimpan ruhnya di atas daripada bara api itu. Dan sesungguhnya untuk ruh orang kafir itu yaitu apa? Suara yang artinya apa? Yang bergetar. Seperti apa? Seperti bergetarnya yaitu air yang apa? Yang mendidih. Ya, untuk orang kafir seperti itu. Jadi bergetarnya seperti getaran artinya air yang sedang mendidih. Jadi kita bisa artinya bagaimana rasanya begitu. Ya. Nah, kalau kita masak air saja melihat air mendidih luar biasa. Wa yudwa 'alaihi masu fa yudhabu biha ila sijil. Dan apa dilipat daripada ruh orang kafir itu dengan lap yang kotor, kain lap yang kotor, maka apa disampaikan ruh orang kafir itu ke dalam apa? Neraka sijil. Nauzubillah min. Ya, karena tidak ada lagi artinya apa? Islam ya atau kafir gitu. Ya. Muslim atau kafir. Kalau muslim ya insya Allah artinya parah-parahnya orang, artinya kalau muslim tentu saja dia akan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seburuk-buruknya, sebaik-baiknya orang kafir, ya tetap akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada apa maksudnya, ada orang kafir tapi dia dermawan, baik, berbagi. Tapi kayak keyakinannya memang tidak benar. Ya, artinya amalannya ya tidak bisa artinya apa? Bersatu gitu. Karena apa? Keyakinannya artinya jauh dari apa? Jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal baik, dermawan karena apa? Dengan logikanya gitu. Bukan karena keimanannya. Ya. Kan banyak orang yang baik, berbagi, tapi karena logika berpikir, bukan karena keyakinannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keyakinannya kepada Allah, dia beramal, dia berbuat baik, ya walaupun sedikit dia yakin ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa? Bukan karena pikiran, ya bukan karena apa? Merasa dia punya, memiliki yang dia bisa berikan gitu. Nah, ini perbedaannya ya, amalan orang yang kafir dan orang muslim. Qala wal faqih Abu Ja'far bi isnadihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari Al-Imam Al-Faqih Abu Ja'far dengan isnad dari Al-Faqih Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga meridai keduanya. Annal mu'mina idza wudi'a fil qabri wasa'a 'alaihi bi qabrihi sab'una dira'an tulan. Sesungguhnya untuk orang beriman ketika disimpan ke dalam kubur, maka diluaskan untuk orang beriman itu di dalam kuburnya, yaitu sab'una dira'an tulan, yaitu 70 daripada siku dalam panjangnya. Wa tunshiru 'alaihi rayahinu, dan disebarkan terhadap kuburannya itu, yaitu berupa wangi-wangian. Wa yustaru bil hariri, dan juga ditutup kuburan dengan dengan sutra begitu. Fa in kana ma'ahu syai'un minal Qur'an kafahu nuruhu, maka ada untuk orang beriman itu yaitu satu hal dari Al-Qur'anul Karim, maka akan menjadi dicukupkan untuk orang beriman itu cahaya di dalam kuburnya. Ini untuk orang beriman ya. Jadi kuburannya akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan jarak artinya 70 siku. Jadi diperlebar dan akan dihamparkan begitu dalam kuburan orang beriman, artinya ditabur wangi-wangian dan kemudian akan diberikan penutup kain sutra begitu. Dan apa kalau orang beriman ini di ketika hidupnya ya pernah rajin membaca Al-Qur'anul Karim, maka akan mendapatkan cahaya dari Al-Qur'anul Karim. Dari kafahu nuruh, jadi akan dicukupkan cahayanya oleh cahaya Al-Qur'an. Nah, maka beruntung bahagia kalau artinya kita rajin membaca Quran. Tidak hanya saat Ramadan, tapi di hari-hari yang lain, hari-hari biasa tetap baca Al-Quran. Dari kuburan menjadi tempat yang menyenangkan bagi orang beriman. Makanya orang beriman ini ketika akan mendapatkan kabar, artinya dia sakaratul maut menjadi tempat yang apa? Yang indah bagi orang beriman. Maka dia akan artinya sangat menanti, tersenyum, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masuk dalam kubur menjadi tempat bagi dirinya untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan sebelum mendapatkan kenikmatan yang lebih besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun ju'ila lahu nurun misla syamsi fi qabrih. Dan apa? Maka kalau tidak, maka dijadikan untuk orang beriman itu cahaya seperti cahayanya matahari dalam kuburnya. Wa yakunu misluhu kamislil arush, yaitu ada semisal di dalam kuburannya, yaitu seperti apa? Seperti sama dalam keadaan malam pengantin gitu. Untuk orang beriman ya. Jadi kuburannya menjadi tempat kamar yang sangat indah gitu. Jadi luar biasa ya. Makanya orang-orang, artinya ulama-ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ya, mereka dalam kuburnya apa? Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang artinya sungguh besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda terbalik dengan orang-orang kafir gitu. Ya. Dan artinya bisa artinya diperhatikan dan dirasakan bagaimana orang-orang beriman mendapatkan kebenaran dari apa? Kesenangan di dalam kuburnya. Maka oleh karenanya penting untuk kita artinya apa? Selalu dan disunahkan ketika melewati kuburan untuk apa? Mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur darul qaumi mu'minin wal mu'minat. Itu diperintahkan, disunahkan oleh Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lewat kuburan begitu sunnah mengucapkan salam. Apalagi ketemu dengan orang yang hidup, lebih lagi dianjurkan untuk mengucapkan salam. Nah, ini harus artinya benar-benar untuk bisa apa menjadi pemahaman bagi kita ya, sunnah-sunnah Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu tertanam di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita ucapkan salam ke orang-orang yang dalam kubur, maka akan dikembalikan salam itu kepada kita. Waalaikumsalam. Diberikan doa keselamatan kembali ya oleh yang di dalam kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahan bagi diri kita seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Sangat besar nilainya, manfaatnya ketika kita artinya apa? Khusus selalu menyampaikan salam. Wala yuqiduha illa ahaba ahliha ilaiha fataqumu min naumiha ka'annaha lan tasba' minhu. Kemudian apa? Orang beriman ini dalam kuburnya akan tidurnya nyenyak begitu. Karena apa? Karena mendapatkan artinya tempat kuburnya itu seperti kamar. Ya, artinya yang beraroma wangi indah seperti kamarnya pengantin. Maka dia akan tertidur nyenyak begitu.
Ya. Dan apa? Tidak kemudian dibangunkan ruhnya orang beriman ini kecuali apa? Kecuali daripada apa yang dicintai oleh ahlinya ruh orang beriman ini. Fatakumu min naumiha, maka kemudian berdiri ruh tersebut dari tidurnya, ka'annaha lam tashba' minhu, yaitu seperti ruh orang beriman ini apa? Tidak, artinya apa? Tidak kenyang dari tidurnya. Begitu. Ya. Jadi orang beriman kalau masuk kuburan ini masuk ke dalam kamar pengantin dan tidurnya, kecuali kemudian seperti kita ahli kuburnya datang, assalamualaikum, langsung bangun, waalaikumsalam, jawab. Ya. Jadi tidur. Ya. Kamu gitu. Kenapa? Karena ada yang mengucapkan salah. Gitu. Maka ya itu tadi senantiasa diusahakan ya, dan menjadi apa bentuk nilainya sunnah ya, kelihatan artinya tidak seberapa, tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita sama yang meninggal saja, sama yang di kuburan aja kita ucapkan salah, apalagi sama yang hidup. Ya. Sama ketika masuk rumah, assalamualaikum, begitu mendoakan yang di dalam rumah. Dan bahkan dianjurkan sebelum masuk rumah di pintu, assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah wabarakatuh, assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah wabarakatuh, assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah wabarakatuh 3 kali, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, begitu. Maka penghuni rumah tersebut akan dijamin keamanannya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya pokok banyaknya lupa gitu. Banyaknya lupa. Kalau ingat luar biasa gitu. Makanya jangan heran kalau lihat para artinya ulama-ulama sholihin begitu. Dan mereka hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian diberikan jaminan hidupnya oleh Allah dan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal kafira yadiku alaihi qabruhu hatta tadkhul alaihi adla'uhu bi jawbihi. Dan sebaliknya untuk orang yang kafir, ini akan mendapatkan apa? Sesuatu tempat dalam kuburnya ini yang apa? Yang butek lah begitu, ya, enggak karuan dalam kuburnya. Hatta tadkhula alaihi adla'uhu bi jawbihi. Dan apa? Kuburan dari orang kafir ini yaitu apa? Masuk ke dalam si kafir ini, yaitu apa? Beberapa tulang, ya. Tulang daripada jiwanya, yaitu orang kafir, dari apa? Dari dalam perutnya orang kafir ini. Dan kemudian wa yursalu hayatun ka'amsari a'naqil bukhti, dan apa? Dikirimkan kepada kuburan orang kafir ini adalah berbagai macam ular, ya, berbagai macam ular, a'naqil bukhti, yaitu beberapa seperti apa? Ular ini seperti leher onta gitu, besar, ya, bukan kecil. Fatakulna lahmahu, kemudian apa? Ular-ular ini memakan dagingnya orang-orang kafir tersebut. Nauzubillah min, dan ularnya ya sebesar leher-leher onta gitu, bukan ular kecil. Hatta la yadarna ala admihi lahman, sehingga tidak ditinggalkan oleh ular-ular tersebut, ya, dan tulang-tulangnya orang kafir itu terhadap daging-dagingnya, ya, sampai artinya habis dimakan oleh ular-ular tersebut begitu. Fatul sallallahu malaikatul adabi, maka diutus terhadap orang kafir itu yaitu malaikat adab, malaikat yang bertugas menyiksa begitu.
Summum bukmun umyun, yang apa? Nah, yang artinya tuli, yang tidak bicara, dan juga apa yang tidak buta gitu. Yang apa? Yang buta. Jadi malaikat azab ini kalau nyiksa ya karena apa? Karena diberikan artinya rasa tuli oleh Allah, diberikan apa tidak bisa bicara, dan diberikan apa tidak bisa melihat. Kalau sudah menyiksa, nyiksa terus gitu. Jadi namanya malaikat azab seperti itu. Ma'ahum maqami'un min hadidin yadribuna biha la yasma'una sawtahu fayarhamuhu wa la yusirunahu fayar'afu bihi fatu'radu alaihi naru bukratan wa asyiyan. Dan kemudian tetap serta malaikat daripada malaikat azab ini, yaitu beberapa artinya apa? Godam, ya, godam besi begitu. Ya, jadi malaikat azab ini pegang godam besi yang min hadidin yadribunahu, yaitu untuk memukul daripada orang kafir tersebut. Biha la yasma'una, dengan apa? Dengan artinya godam tersebut dan pukulan tersebut, la yasma'una sautahu, apa? Tidak mendengar malaikat azab ini terhadap suara orang kafir itu. Ya, dihantam dengan godamnya, walaupun menjerit sampai hancur, ini malaikat azab gak pernah dengar. Makanya terus dihantam begitu. Fayarhamuhu, maka apa? Kemudian memberikan artinya rasa, ya, rasa fayarhamuhu, dari rasa apa? Kasihan kepada orang kafir ini, wala yubsirunahu, ya, dan apa? Tidak melihat malaikat azab ini terhadap orang kafir. Jadi tidak ada rasa kasihan begitu. Pokoknya sudah dihantam, dipukul dengan godam terus sampai hancur. Fayar'afu bihi, maka apa? Kemudian tidak punya rasa belas kasihan begitu kepada orang kafir ini. Fatu'radu alaihim naru bukratan wa asyiyan, maka dimasukkan orang kafir ini ke dalam neraka dalam waktu pagi-pagi dan sampai sore. Jadi sudah dihabiskan, ya, disiksa oleh malaikat azab, maka kemudian dimasukkan ke dalam neraka dari pagi sampai sore. Nanti dikembalikan lagi begitu lagi. Ya, ini keadaan orang-orang kafir, artinya mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, semoga kita dijaga, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika, begitu ya. Diberikan doanya, min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Dibaca itu sebelum akan mengucapkan salam selesai baca tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu doanya. Ya.